Ormawa ataupun pernah menjadi ketua baksos, kalau mau meninggalkan uang silakan langsung absen, langsung keluar. Karena perihal ini sepertinya sudah lulus dari teman-teman semua. Lalu udah menjalani om. Serius ini teman-teman sudah menjalani. Jadinya kalau semua menjalani, dok saya sudah paham, saya mau keluar. Silakan. Langsung silakan. Bentar, mungkin nambah karena ngomong 1,5 jam tambah 1,5 jam lagi itu ternyata lumayan ya. Oke. Tadi sebelumnya dokter ini tentang apa? JKN. Oke, good. Ekonomi kesehatan benar ya? Udah. Pak, kawan, proses itu apa? Presensi. Ekonomi kesehatan itu apa kan? Sumber daya untuk memberikan pelayanan kesehatan. Vicky, ekonomi kesehatan apa Vicky? Aku apanya selama yang cowok-cowok tau ya, yang cewek-cewek sudah semua. Vicky, menurut kamu ekonomi kesehatan apa Vicky? Ekonomi kesehatan sama dengan BPJS, boleh ya? Boleh, sekarang berpendapat suka-suka apa ya? Mas Danen, ekonomi kesehatan itu apa? Mungkin kegiatan apa ya tentang untuk biaya ini biaya kesehatan. Mas Toto, kalau dari gambar ini apa Mas Toto? Kamu bisa menyimpulkan apa? Ya ini dok. Jadi ya teman-teman itu ngomong tentang ekonomi itu biasanya lebih berpikir dari COST atau cost of living. Padahal ekonomi itu tidak selalu terhadap biaya, bukan selalu dari cost, bukan selalu dari biaya. Nah, jadi kalau kita ngomong tentang ekonomi kesehatan, itu adalah suatu ilmu di mana untuk pilihan. Kenapa saya harus memilih? Karena satu lagi saya ingatkan, mungkin sudah disampaikan Bu Heni ini bahwa ada sesuatu yang terbatas di diri kita, yaitu sekarang sumber daya, resources kita terbatas. Contoh kalian mau jajan atau mau membeli sesuatu, kalian terbatas pada uang bulanan. Nanti di atas ada ya, enggak dong saya nggak terbatas sama uang bulanan. Kok bisa? Pay later. Ya tetap aja pay later ada limitnya. Semuanya tetap ada limitnya. Biasanya sih nggak ada limitnya, tapi tetap ada limitnya. Jadi intinya semuanya itu karena ada sumber daya kita yang terbatas. Sehingga untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan kita harus menyesuaikan dengan sumber daya yang ada. Konsep untuk kuliah pada siang hari ini itu adalah untuk manage. Okay. Memanage, kalau teman-teman yang udah pernah mau sih udah apa? Biaya caranya ngatur orang. Definisi dulu. Definisinya itu adalah dari tiga ini adalah suatu seni art untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Dengan kata lain adalah seni dalam komponen, seni dalam
bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Kenapa? Kalau menurut kepentingan pribadi, kadang-kadang kalau nggak paham bawahannya, jatuhnya atau adik kelasnya jatuhnya ke perundungan dan sebagainya. Jadinya, balik. Dari 3 definisi dari Pak Akli, terus dari Pak Molet, kami ambil tua-tua semua ya, saya ambil tua-tua semua, nggak apa-apa. Intinya di sini, management is act of getting people together, jadinya mengumpulkan teman-teman bareng-bareng untuk mengakomplisi desired goals, tujuan dari organisasi itu. Jadi balik lagi ke ekonomi, di mana ada suatu kelangkaan dari resources atau resources yang limited menjadi unlimited. Ada yang ketidaksinkronan, yang ini limited, yang ini unlimited. Sehingga perlu adanya pilihan yang kita manage untuk menggunakan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Untuk lagi di sini, ya semuanya kita lihat bahwa budget itu ada batasnya, misalnya budget atau resources itu selalu ada batasnya. Segini bisa dibentuk lagi sampai sekian, tapi selalu ada batasnya. Sedangkan human pasti kalau ada wants dan need-nya mungkin bisa sesuatu. Kalian bisa makan sehari berapa kali sih? Ada yang bisa makan 6 kali dengan porsi 3 piring penuh. Dalam bentuk need loh ya. Enggak, nah, need itu biasanya kita bisa terkontrol. Yang nggak bisa terkontrol adalah keinginan kita bisa terkontrol. Bisa terkontrol dong, bisa. Kalau kalian sudah punya pengalaman tertentu, oh ternyata ketika kami sudah memiliki itu emang sih terpenuhi moodnya, tapi tingkat kepuasannya. Hari pertama di sini, hari pertama. Bulan kedua, bulan ketiga. Contoh kalian ingin makan sesuatu, ketemu makanan yang disukai di sini. Suapan pertama, suapan kedua, suapan ketiga, suapan keempat. Pasti nanti akan menurunkan untuk kepuasannya itu sendiri. Nah, karena dengan itu makanya harus pertama kali kalian pikirkan itu need atau want. Apa want? Bisa ditulis nggak? Bisa. Asal tidak lebih dari budget. Nah, kombinasinya akan adanya demand. Kita sebagai provider misalnya dosen, teman-teman adalah konsumen. Saya harus melihat demand-nya teman-teman itu kayak gimana, cara penyampaian seperti apa. Apakah lebih suka yang duduk di sini, terus pokoknya jalan-jalan, kayak gitu kan berbeda. Intinya tadi adalah demand adalah need dan want, ability to pay dan willingness to pay. Ability to pay adalah kemampuan seseorang untuk membayar. Jadinya tingkat keekonomian dari pendapatan. Willingness to pay itu berbeda-beda juga. Kalau orang udah punya biasanya willingness to pay-nya juga mas. Kayak kamu udah punya laptop untuk membeli laptop berikutnya, kalau tidak ada kerusakan di laptop sebelumnya, maka akan beli laptop baru. Apakah wajib untuk upgrade ke laptop yang baru? Enggak, karena ada di situ. Mungkin walaupun tanpa keren ya, mungkin ini ada, jadinya tidak harus willingness to pay-nya mesti dulu. Nah itu adalah demand. Nah, dimana resources di dunia kesehatan itu di mana? Pasti cuma ini aja. Dan yang paling penting itu adalah di nomor 1. Kalau yang nomor 2 ya, nomor 1 kalau ini 2 itu penting, tapi yang paling penting nomor 1 dulu. Kenapa dong kayak gitu? Contohnya aja kalau kalian ingin melakukan suatu tindakan, mesti ada universal precaution, di mana kalian harus menyelamatkan diri kalian sendiri sebelum menyelamatkan orang lain. Itu humanity above all. Contoh lain, kalau ada orang kecelakaan, contohnya, apakah akan melakukan tindakan di tengah jalan? Enggak, menyelamatkan diri dulu, tindakan di tempat yang jauh lebih aman. Humanity kan?
Nah, ini udah ada kalian kalau kalian sudah pernah ke Ormawa atau sudah pernah memiliki suatu kegiatan. Karena mungkin semester 1 kalian bikin apa? Satu angkatan. IC, ketuanya siapa? Oh, belajar Prasetya. Terus Mabin, ketuanya siapa? Mana? Akses di sini tadi. Hah? Ketua dompet, ya. Oh, kenapa? Ini apresiasi kalian sebenarnya sini sudah melakukan semuanya di dokter manajemen. Dan hal ini akan terulang lagi ketika kalian itu nanti ada di dunia kerja. Baik itu kalian ada di puskesmas, baik itu kalian ada di klinik kalian sendiri, baik itu kalian ada di rumah sakit. Pasti menjadi bagian dari suatu organisasi. Minimal kalau kalian jadi dokter, lulus dokter, kalian akan masuk organisasi namanya IDI. Untuk dijaga bos. Terus konsepnya tetap sama ya. Mesti kalian kalau ingin melakukan sesuatu harus ada ini. Planning, organizing, directing, and controlling. Controlling salah satunya implementing di situ sehingga nanti planning berikutnya seperti apa. Ya kan, ketika kalian melakukan suatu kegiatan yang kemarin-kemarin itu pasti kalian juga tahu. Bertanya dulu evaluasi tahun itu kayak gimana. Problem-problem yang ada itu kayak gimana jika terjadi suatu planning. Dan paling penting planning dulu. Setelah itu baru planningnya oke, semuanya baru cek organizingnya, directing sama kontrol. Tuh, intinya pada apa? Intinya itu untuk mengeluarkan suatu output. Outputnya itu direct. Ada yang tahu bedanya output sama impact? Sama ilustrasi mudah. Ada yang tahu? Ada yang bisa mengilustrasikan output sama impact bedanya gimana? Kalau output itu contohnya ya, kira dari sources bahan-bahan yang perlu dimasak. Manajemen planningnya baca resep dan sebagainya. Outputnya adalah masakan. Impactnya kalau setelah dimakan berikutnya akhirnya mendapatkan sebuah impact. Pernyataannya kalau bisa meningkat dan sebagainya. Kan tidak direct gitu. Impact itu biasanya tidak. Terus waktu apa itu kayak yang pertama kita harus ada visi. Untung di 2021 ada visi. Dalam suatu organisasi itu yang paling utama yang paling dibutuhkan adalah visi. Di mana visi jadi apakah adanya ideal. Kalau saya suka dari semua definisi vision dan visi itu paling saya suka yang ideal image of the future. Gitu. Jadi suatu ketua, presiden ataupun kepala organisasi ketika kalian akan suatu pemilihan, bahkan kepala keluarga ketika kalian akan memilih sesuatu, itu harus punya visi. Jadinya untuk yang cowok-cowok di sini, tolong perkirakan visi kalian 10 tahun. Oh, ada yang visi kalian 10 tahun ke depan itu apa? 20 tahun ke depan apa? 30 tahun ke depan apa? Ada yang sudah punya visi? Ide. Iya, 2021 punya visi dia. Ada yang punya cowok? Ada siapapun ada di sini. Berani nggak? Kira-kira tanya cowoknya, Mas atau siapa? Kamu sudah punya visi 10 tahun ke depan. Kalau belum, kan bingung kan ya, bisa 10 tahun ke depan mau ngapain gitu. Mas, kalau kamu masih belum punya 3 bulan ke depan belum punya visinya, ya udah kita putus dulu. Dan nanti bingung kan, kita akan membawa kemana ke visinya itu nggak ada. Contoh ya. Mas Wawan, visinya apa Mas? Belum
bisa di endorse. Ada yang sudah punya visi, pengennya kemana, cita-cita. Zaman kalian masih kecil, zaman kalian masih TK, kalian kalau ditanyain cita-cita ada? Ada nggak? Jadi profesi apa? Ada kan? Nah, kan berarti kan kalian sudah punya visi ya, cita-cita masa kecil. Meskipun akhirnya jadi apa enggak kan nggak tahu, ya. Tapi benar-benar ada visinya. Gitu. Nah saat ini kalian silakan membuat visi 10 tahun ke depan kalian mau seperti apa? Oke, jawab. Silakan cari banyak informasi. Apakah saya mau jadi dokter umum yang seperti apa? Kepala puskesmas yang seperti apa, dokter spesialis yang seperti apa, kepala keluarga yang seperti apa. Nah itu bisa ditanyakan untuk yang perempuan-perempuan yang berniat untuk membangun keluarga, bisa untuk ditanyakan. Daripada besok makan apa, besok kemana, tanyain yang itu serius. Apalagi sudah mau menikah. Contoh aplikasi dari visi. Nah ini di punya kita bagaimana mengelaborasi dari visi yang ada. Saya ingin punya contoh dari punya Pak Presiden. Nah ada di slide lalu. Yang ini adalah presiden kita yang saat ini itu adalah Indonesia Maju. Meskipun pada penjelasannya adalah visi Indonesia Maju itu di tahun berapa Pak teman-teman? 2045. Jadinya pengennya Indonesia dikatakan negara maju itu di tahun 2045. Berarti di zamannya beliau di tahun 2019 sampai 2024 keberlanjutannya itu untuk mempersiapkan 2045. Di mana salah satu visinya itu adalah menuju Indonesia Maju. Yang kata yang kami ambil di sini adalah Indonesia Maju. Di breakdown kan bukunya itu merupakan salah satu misinya adalah pembangunan. Karena saya kesehatan, karena kita kesehatan itu adalah meningkatkan kualitas SDM yang sehat. Dan untuk melanjutkan ini di 3 tahun terakhir ini yang paling banyak dibahas adalah stunting. Nah, ini kan jelas kan kalau punya visi. Contoh seorang presiden kalau punya visi, nggak jelas nanti arahnya kemana. Nah itu pentingnya suatu visi dalam kepemimpinan. Dan karena di Indonesia ini di kakaknya siapa yang ada di kepala keluarga? Ya, laki-laki ya. Bukan saya patriarki karena ini patriarki kan kalau di Indonesia kan patriarki karena memang kepala keluarga biasanya yang akan bertanggung jawab atas keluarga itu adalah seorang bapak. Makanya yang paling penting harus punya visi itu adalah bapak. Meskipun saya tidak menutup kemungkinan yang perempuan-perempuan ini jauh lebih jelas visinya daripada yang laki-laki untuk saat ini. Karena kadang-kadang baru bertemu visi setelah bertemu visi. Biasanya cowok-cowok itu setelah entah baca atau ketemu suatu permasalahan ya dia akan berubah. Nah visi Indonesia Sehat ini dijabarkan di berbagai macam rencana pembangunannya. Di misi-misinya yang pertama adalah peningkatan akses untuk kesehatan. Mungkin nanti sudah dibahas ya tentang ini. Terus pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan kesehatan ibu dan anak, penguatan SKN dan juga sudah dibahas. Ini cepat saja kalau ini juga sudah dibahas juga. Jadinya pada saat mengelaborasi visi Indonesia Sehat itu ada 3 pilar utama. Yang pertama adalah penerapan paradigma sehat, di mana penerapan paradigma sehat itu setiap kebijakan itu seharusnya juga mengkonsider tentang sisi kesehatan, tidak hanya dari sisi ekonomi. Nah ini yang masih menjadi PR di Indonesia karena yang paling menjadi apa ya? Menjadi salah satu sisi yang paling dikonsider pertama diprioritaskan adalah bagaimana ini dapat meningkatkan tingkat keekonomian. Selalu seperti itu. Kesehatan itu kayak jadi bumbu-bumbunya aja sih. Nah, gimana kalau teman-teman ini nanti kalau ada kesempatan mungkin jadi DPR atau mungkin jadi Menteri Kesehatan, itu bagaimana diubah paradigma sehatnya itu benar-benar menjadi lebih suatu kebijakan dari kesehatan.
Ini juga udah ada gambarnya mungkin tadi. Udah ya. Ya jadinya memang ada beberapa permasalahan. Yang pertama adalah inequality dan inequity, di mana tidak semuanya itu sama. Permasalahannya itu ada di sini. Oke, kita lihat grafik ini. Tadi grafik ini mungkin belum ada. Nah, grafik ini kita lihat bahwa di setiap tahun itu pasti ada peningkatan pertumbuhan jumlah puskesmas, karena kita ingin divisinya salah satu lagi adalah mempermudah akses salah satunya adalah mendekankan penyedia layanan kesehatan ke masyarakat, bisa menambah atau memindah, biasanya mau menambah gitu. Semakin luas berarti dia harusnya mempunyai lebih banyak puskesmasnya, atau semakin padat juga bisa. Kalau padat, kenapa tuh kalau padat? Ya kalau padat semuanya yang sakit banyak, bisa-bisa dokternya itu kerja dari jam 7 pagi, terus puskesmasnya terbatas ya, jam 7 pagi sampai jam 10 malam karena sangat padat. Nanti ada contohnya. Juga di yang luas, kalau luas kan biasanya kita berpindah semakin jauh kita terhadap suatu tempat, biasanya tingkat kemagerannya lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih tinggi. Nah makanya didekatkan, jadi ditambah lagi. Kapan? Nah contohnya adalah ini, inequality dan inequality. Contohnya rasio puskesmas per kecamatan di Indonesia ini masih baru datanya 2021, tapi karena ada pengembangan di provinsi, data provinsinya baru belum ada. Jadinya masih pakai yang 2021, di mana kita bisa lihat di sini data puskesmas per kecamatan tertinggi ada di wilayah Jakarta. Kenapa? Ya, kepadatan penduduk paling tinggi di Indonesia di Jakarta. Make sense ya? Make sense. Terus kedua, Bali. Kenapa ya Bali? Nah, teman-teman. Yang ketiga, Papua. Setiap kecamatan bisa dua puskesmas. Kenapa Papua bisa dua? Iya, jauh-jauh benar. Setiap satu kecamatan itu mungkin beberapa kecamatan di Solo itu bisa jadi satu kecamatan, jauh-jauh dari sana. Dan aksesnya juga lumayan susah, makanya dibuat satu kecamatan. Tapi di Papua Barat karena dia provinsi baru juga masih kurang ternyata 0,29 di sini. Yang lainnya minimal satu kecamatan satu. Jadinya puskesmas itu wilayah kerjanya per kecamatan. Jadinya wilayah primer sebenarnya di sana. Nah, alhasil apa yang akan terjadi? Presentasi puskesmas tempat dokter. Ya, yang paling tinggi ada di mana? Papua. Karena puskesmasnya banyak, per kecamatannya banyak, tapi yang tanpa dokter banyak. Mungkin teman-teman ada yang terinspirasi ya, ini kasih insight aja teman-teman yang terinspirasi untuk setelah jadi koas untuk terbang ke Papua mau bantu tempat puskesmas tanpa dokter di sana untuk intensif. Terus yang kedua kayak Maluku gitu, yang paling teraman itu sekitar Jawa, DKI Jakarta, Jogja, Bali, NTB, Jawa Tengah. Jawa Timur tidak lebih dari satu sih, biasanya tetap ada. Dari data di sini kita melihat bahwa salah satu permasalahan yang ada di Indonesia itu bukan hanya jumlahnya, tapi lebih ke distribusi. Kita semua sudah tidak boleh inefektif. Kalau dilihat dari gambar ini, apa yang kalian bisa ambil dari gambar ini? Inefektif adalah tidak tepat sasaran, boleh, atau kalau tidak tepat sasaran apa yang akan terjadi? Meleset, ya. Apa yang akan terjadi? Contohnya, kalau ada penyakit kalian obati tapi tidak sembuh-sembuh, berarti tidak efektif, ya. Berarti tidak menyelesaikan permasalahan. Intinya tidak menyelesaikan permasalahan disebut dengan inefektif. Kalau yang inefisien adalah bagaimana cara kita untuk mengalokasikan sumber daya. Jadi tolong
jadi yes or no. Kalau yang ini itu bisa pilihan. Pilihannya contohnya yang ini misalnya, kalau kalian punya resources sebanyak ini, sebanyak kurva ini, kalian mau alokasikan kemana? Intinya di sini. Ada nggak kurva ini tadi? Namanya BPF. Intinya semuanya kalian nanti di rumah tangga aja ya. Kalian mau beli rumah dulu atau mau beli mobil dulu atau nabungnya mau dipisah. Kalau di sini kalau saya contohnya di sini di puskesmas, ketika budgeting mau budgeting di promotif preventif dulu atau kuratif dulu. Ada kepala puskesmas itu sukanya karena tertuang tertentu, kebijakan tertentu, dan dia mempelajari analisis masalah yang ada di daerahnya, dia lebih suka di daerah promotif preventif, sehingga budgeting ke promotif preventif jauh lebih tinggi daripada budgeting kuratif. Dia akan dinyatakan efisien ketika tidak jadi B. Ada juga contohnya kepala puskesmas, karena hari ini saya akan jauh lebih banyak ngomong tentang puskesmas. Dia lebih suka pelayanan kuratif karena dia merasa pada waktu dia ke hospital dia bisa mendiagnosis banyak, dan juga pengalamannya untuk bertemu pasien juga banyak, dan dia suka ke kuratif. Dia lebih suka ke pelayanan kuratifnya jauh lebih tinggi daripada promotif dan preventif, sehingga dia lebih suka di budgeting di daerah yang kecil. Sama dua-duanya benar. Ada yang sudah sangat established, sudah tahu bagaimana alokasinya jauh lebih gimana sih ya, imbang gimana. Ada suka yang berimbang sebenarnya. Mana yang lebih baik ketika kalian pilih B, D, dan C, di mana dia kalian bisa memaksimalkan resources yang ada. Itu adalah yang efisien. Resources yang ada kalian optimalkan hasilnya. Mengalokasikan secara maksimal sehingga mendapatkan suatu hasil yang paling maksimal. Ini kalau saya pengennya di exo tak bisa karena dia over budget. Dia tidak ada di garis budget di sini. Over budgeting tidak tercapai. Kalau tercapai mungkin hilang. Suatu keberuntungan mungkin ketambahan kebutuhan apa sehingga budgetnya meningkat. Tapi kalau dinilai secara hitung-hitungan tidak sampai. Bisa dong pay-later mungkin. Sesuatu pay-later. Nah, yang tidak efisien itu ada di titik. Karena dia tidak bisa mengoptimalkan dana yang sudah tersedia. Sama nanti kalau kalian sudah bekerja, kalian dapatkan gaji, kalian mau pendapatan, kalian mau alokasikan kemana? Oh, saya pengen investasi. Investasinya itu juga ada pilihan kan, itu ada investasi. Investasinya ke yang real, kayak kamu tanah dan sebagainya, atau yang ke saham, itu kan juga pilihan. Dengan budgetnya sudah ada. Ini kalau ilmu untuk pilihan, jadinya kalian memilih. Dan salah, nggak ada yang salah. Yang salah cuma pilihannya kita, karena dia masuk ke budgeting atau dia baru saja masuk ke daerah itu sehingga masih ada sebagian belajar, mungkin budgetingnya masih kurang. Bisa terjadi. Tapi kalau kalian sudah masuk ke ketua kepala apa biasanya ini juga dikatakan bahwa kalau kalian pilihnya di F, A, B, C, dan G ini sesuai dengan produksi dia berarti dia adalah efisien. Kalian bisa memaksimalkan dana yang ada. Nih, efisiensi produktif juga terjadi jika penggunaan kombinasi input yang ada. Jadinya budgeting kan sudah fix kan. Di akhir tahun biasanya itu ada budgeting untuk nanti keluar di awal tahun hingga sebelum akhir tahun gitu kan. Kalau udah pernah ikut lomba wajar, mungkin banget buat budgeting ini. Di akhir tahun kan itu terfix kan. Nah, itu bisa mengoptimalkan pakai semua itu berarti kalian sudah mengoptimalkan apa yang sudah. Atau kalau kalian punya ini fixed output, jadi kalian untuk harus mendapatkan suatu barang. Contoh yang di atas ini, kalau bawa kira ini kalau di atas ini kalian harus mendapatkan 5 gorengan. Tapi provider yang satu, 5 gorengan saya akan berikan 3.000 rupiah, satunya 2.000 rupiah. Yang efisien gimana? Yang
Kalau kalian diwajibkan untuk ini fix output ya, atau outputnya kalian harus mendapatkan 5 gorengan atau 5 barang. Yang satu provider itu menawarkannya harganya 3.000, yang satunya 2.000. Kalian kalau dalam konteks efisiensi kalian minta akan ambil yang 2.000 dengan tidak melihat kalau consider nanti ini kurang aja considernya, kita mesti verifikasi dulu, bukan speknya kayak gimana dan sebagainya. Nanti ini dapat barang itu verifikasi dulu, intinya di sini. Beda lagi kalau nanti kalian consider terhadap ini kualitasnya kayak gimana, terus kayak gimana, itu juga jadi consider tersendiri. Tapi ini kita lihat jauh lebih verifikasi dulu untuk menjelaskan kurva ini. Ya, ya. Kemudian yang salah satu untuk CKN tadi sudah dijelaskan mungkin ya tentang moral hazard ya. Intinya moral hazard itu seseorang yang sudah bayar CKN itu pengen memaksimalkan privilege yang dia punya. Intinya itu. Jadinya sebelum dia sakit karena dia merasa sudah bayar ex ante itu sebelum ante berarti sebelum dia sakit. Merasa dia kalau sakit itu dia akan ada yang bayar, maka dia akan sah-sah itu dalam menjaga kesehatan. Contohnya atau yang dia ngerokok aja walaupun nanti kalau sudah sakit jantung sudah ada BPJS makanya contohnya kayak gitu. Kalau expose biasanya dia sudah mulai membayar, terus ketika dia merasakan suatu sakit dia tiba-tiba minta langsung ke spesialis apa, tiba-tiba datang ke kalian ketika kalian menjadi keluh, Pak saya langsung datang ke spesialis dokter, atau sakit sedikit sebenarnya diagnosis mungkin kelelahan atau apa, tiba-tiba ke kalian, dok saya minta obat ini karena dia sudah apa ya, sudah searching di ChatGPT atau apa. Itu nanti jenis pasien yang akan kalian temui jauh lebih kritis daripada pasien-pasien yang saya temui. Ya bersiap ya teman-teman semua. Bisa kok teman-teman semua kritis. So, ya benar ya, kita butuh suatu manajemen untuk yang pertama alokasi dana, terus bagaimana kita menentukan suatu pilihan, terus bagaimana kita nanti untuk menentukan suatu keputusan. Kita butuh suatu manajemen, di mana manajemennya ini yang pertama adalah paling penting di planning. Kenapa di planning? Karena di planning ini nanti mendapatkan suatu kayak bayangan kita harus ngapain ini. Yang pertama consider your vision, benar nggak sih visinya yang akan kita kerjakan ini sesuai dengan tujuan organisasi kita, sesuai dengan visi kita. Terus kemudian problem. Apa yang dimaksud dengan problem? Teman-teman tahu apa yang dimaksud dengan problem? Apa yang dimaksud dengan problem? Ya tahu. Definisi menurutmu? Definisi masalah menurut Anda? Hal yang membuat orang tidak seharusnya seperti itu. Tidak seharusnya. Selesaikan. Yang harus diselesaikan. Ada yang mau berpendapat lagi apa yang dimaksud dengan masalah? Ada yang pernah punya masalah dengan